Ari itu kalau kadari kang gumbrang sampai daang. Allah ilaha illallah. Atuh ang tinggal kakak orang anu ngagumbrang itu ang. Kebiasanya. Rasanya teh meuni kesat. Kela. Iya mah gara-gara baru dak sok. Oh, ke mana aja? Mumpung cuaca cerah, Rangga, Neng Gina, dan Kang Freddy akan mencari kepiting bakau di dekat muara yang berada di desa Legok, Jawa nih. Sip! Wah, perahu udah siap nih. Waktunya berangkat. Beuh, kalau berada di ujung perahu seperti ini sih, jadi mirip adegan di film-film. Ang di mana tempat Ang? Iya, wedi pa dia. Di dia sok atuh urang pasang pinturna. Umpanan heula ieu teh. Ya. Oh. Ternyata tidak gampang loh untuk mendapatkan kepiting di muara seperti ini. Pertama-tama kita harus pasang umpan dari ikan yang diikatkan di dalam pintur. Yaitu alat berbentuk persegi ini, kalau kepiting sudah masuk, maka tak akan bisa keluar lagi. Atau si teh Kang, tinggal ka ditu kan. Sok atuh geura lempar kan. Siap. Ka ditu ka sisi. Ya. Pasang lagi umpan berupa ikan ke semua pintur. Lalu lempar perangkap ke sejumlah titik. Ya, bau amis ikan akan memancing perhatian kepiting untuk masuk ke dalam pintur. Walah, emang Rangga lagi beruntung nih. Kirain teh bakal lama nunggu kepiting masuk ke perangkapnya. Ternyata Kang Freddy udah memasang pintur sejak kemarin. Jadi hari ini tinggal ambil deh. Semoga aja dapat banyak ya kepitingnya. Jadi penasaran euy. Berat ieu mah Kang, sigana ayaan ieu mah Kang, ayaan. Tuh, tingali, kan hiji tapi Neng. Ingat, saat melepas kepiting dari perangkap harus hati-hati ya. Jangan sampai tangan kita kena capitnya. Bisa-bisa berdarah nanti. Memegang kepiting kudu ada tekniknya. Ya, seperti ini, pegang dari belakang. Yuk angkat perangkap yang lain lagi, Kang. Ya, kepiting bakau merupakan salah satu biota laut yang berada di perairan pantai, terutama area mangrove atau bakau. Hewan yang berjalan miring ini pun dikenal lincah. Selain pergerakannya yang cepat, kepiting memiliki kebiasaan masuk ke dalam lumpur atau pasir jika merasa hidupnya terancam. Neng, terus cekapnya Kang, cekap, ayo orang gue ya. Keburu sonten, orang pasak we nama. Yo. Sop keuyeuk Legok Jawa, itu dia yang mau saya masak bareng Neng Putri dan Ibu Sri. Sekarang mah orang masak. Yuk Neng yuk. Iya, Abi langsung ngarebus aja, Bu. Nah. Pertama-tama, kepiting yang sudah dicuci bersih harus direbus terlebih dahulu ya. Nah, sementara Rangga merebus, Neng Putri dan Ibu Sri akan menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkapnya. Simpel sekali bukan? Urusan potong-memotong dan mengulek bumbu sih Rangga serahkan ke Bu Sri dan Neng Putri aja. Karena mereka jagonya. Semangat Bu, ulek sampai halus ya. Merebus kepiting mah tak perlu waktu lama. Cukup sampai cangkangnya berubah warna aja. Sekitar 15 hingga 20 menit. Sobat anak negeri, pada tahu nggak sih kalau kepiting setelah direbus atau dimasak akan segera berubah warna menjadi orange kemerahan. Hal itu karena reaksi dari kandungan zat kimia cangkang kepiting saat bertemu dengan panas. Bu, iya tos asaknya. Sawatu Bu, mana wadahna?
Oke. Membuatkan kali sadaya nanya, Bu. Nah, kepiting bakau yang sudah direbus harus dipisahkan dulu daging dengan cangkangnya ya. Karena untuk membuat sup kepiting hanya dagingnya saja yang akan digunakan. Kalau dasarnya udah enak, kepiting mau diolah jadi apapun juga pasti enak. Namun jika pengen makan yang hangat-hangat tapi mengenyangkan, ya paling tepat sup kepiting. Lihat, kepiting sebanyak ini cuma menghasilkan daging yang tak begitu banyak. Pantes saja sup kepiting yang dijual di restoran itu mahal harganya ya. Ya, tos Sok, Neng. Kedap, Neng. Ada info nih. Ternyata kepiting itu salah satu hewan purba yang sudah hidup 200 juta tahun yang lalu. Manfaatnya kepiting atau keyup ini tuh banyak pisan. Nih ya, tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Laras, Neng? Laras, Bu? Oh, kayak nama orang sayur. Tumis olahnya berarti. Tumis bumbu sampai harum. Lalu tambahkan air secukupnya. Tunggu hingga air agak mendidih. Lalu masukkan bahan irisannya. Sekarang waktunya masukkan daging kepitingnya. Masak hingga matang sempurna. Oh ya, ternyata membuat sup yang tergolong menu mewah ini tidaklah susah bukan? Cuman harganya saja yang terbilang cukup mahal. Di pasaran, kepiting bisa dijual 75.000 hingga 85.000 untuk 1 kilogramnya. Weleh, mahal pisan ya. Beda halnya dengan Rangga yang dapat kepitingnya dengan cari sendiri. Ini sih enak sekali. Gurih, asin, manis, semua melebur saat masuk ke mulut. Bisa nambah berkali-kali nih. Ya, memiliki cita rasa yang enak dan lebih dominan gurih, membuat banyak orang sangat menggemari aneka olahan makanan laut. Salah satunya kepiting. Makanya sedikit terasa aneh jika ada orang yang tidak suka makanan laut. Karena faktanya, makanan ini banyak disebut sebagai makanan paling enak. Juga memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara baik dan benar. Laos canggihnya. Hei, Ang! Kadi dah rela. Allah ilaha illallah itu Ang kakak aku beragera. Ang! Hari itu kakak dari kakak gubrak sampai dah Ang. Allah ilaha illallah. Sabodo teuing kelapar yo Main mandahar we atuh. Satu ang tinggal kakak orang anu ngagumbrag itu ang. Astagfirullah ang. Tolong ya, aduh tulis tengkat. Selesai dengan sup kepitingnya yang super lezat, sekarang waktunya memasak olahan lain. Namun yang satu ini berbahan dasar cangkang kepiting. Penasaran? Ikuti Rangga terus ya. Ibu Imas, Neng Putri, terutama saya mau masak somai cangkang keyup. Wah, dari namanya aja udah unik nih. Hayu, ayo nama Anga duruk ieu nya Bu cangkang nanya. Kadieukeun Bu. Ya, bahan dasar berupa cangkang kepiting atau cangkang keyup. Kali ini akan kita jadikan menjadi tepung. Tapi sebelumnya, cangkangnya harus dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan air di dalamnya. Pembuatan tepung dari limbah cangkang keyup sendiri menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Merupakan salah satu pemanfaatan untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan masyarakat. Sementara Rangga membakar cangkang keyup, Ibu Imas dan Neng Putri akan menyiapkan bumbu halusnya dan juga bahan pelengkapnya. Selain cangkang kepiting, ini dia bumbu dan bahan-bahan untuk membuat siomay cangkang keyupnya. Untuk membuat sambal kacang yang akan menjadi saus siramnya nanti, Ibu Imas menghaluskan semua bumbu, termasuk kacang dan juga gula merah. Sudah terbayang deh kelezatannya.
Bu, iya asak bu, kantu nona bu. Terusnya, siap. Selesai dikeringkan dengan cara dibakar, cangkang keyup selanjutnya harus dihaluskan terlebih dahulu dengan cara ditumbuk menggunakan cobek. Nah, cangkang kepiting sendiri mengandung banyak kandungan gizi seperti kalsium, protein, dan juga karbohidrat. Selesai ditumbuk, masih harus disaring terlebih dahulu untuk menghasilkan tepung cangkang keyupnya. Ya, seperti ini jadinya. Mirip tepung tapi warnanya agak gelap ya. Campurkan tepung keyup dengan tepung beras. Kemudian beri perasa dengan garam sesuai selera. Tambahkan juga irisan daun bawang biar tambah sedap. Lalu buat adonan dengan mencampurkan sedikit demi sedikit air panas. Ingat, harus air panas ya, agar adonan bisa menjadi kalis. Sekarang tinggal masukkan adonan ke dalam cangkang kepitingnya. Ini sih sesuai selera aja ya. Kemudian kukus selama 30 menit. Sip, jadi deh siomay cangkang keyupnya. Somai cangkang keyup. Udah jadi nih, lihat bentuknya unik pakai keyup. Tinggal lah nempikan nojos bu. Sok bae nama tuang bu canak bu. Waduh, benar-benar gawat ini. Siomaynya enak banget. Meski tanpa campuran daging kepitingnya, namun rasa dan aroma dagingnya ada loh. Benar-benar maknyus. Ini sih yang dinamakan siomay naik level. Apalagi dicampur dengan saus kacangnya. Menipas pisan. Gurih, manis, pedas, semuanya menyatu dengan sempurna di mulut. Eits, cangkang kepitingnya juga bisa dimakan loh. Jadi kriuk kayak kerupuk.